Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya buat terkait mata kuliah Psikologi Agama dengan materi agama dan budaya. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sedangkan menurut Koncaraningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Lalu, kalau pengertian budaya secara umum, yaitu budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi-fungsi agama. Fungsi-fungsi agama. Yang pertama, memberikan makna tertinggi. Yang kedua, usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Yang ketiga, personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia. Yang keempat, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial. Yang kelima, proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat, maha tinggi. Yang keenam, usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi undang-undang. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum, masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah, lalu masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamad di akhirat. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Lalu selanjutnya adalah fungsi meringankan beban hidup. Agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhan. Selanjutnya, fungsi agama dalam psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Selanjutnya ada fungsi tradisi lisan. Melalui ritual, bacaan-bacaan, dan mitologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Selanjutnya adalah fungsi memberi kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Yang selanjutnya adalah fungsi menjaga solidaritas. Terakhir,
Agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial, persatuan umat dan gereja, saling tolong, saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah agama dan perilaku budaya. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal. Adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan, tradisi, dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Sya'ban atau Ruwah. Proses ritus pelaksanaan nyadran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran. Warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pepunden masyarakat atau leluhur. Dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesaji dan ubarampe atau pelengkap. Setelah ritus ziarah kubur dilanjutkan dengan manganan atau kondangan di kompleks makam. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama adalah kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian, kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko, kegagalan, dan keberhasilan. Dampak tradisi nyadran dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Pelestarian tradisi nyadran merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam prosesi tradisi nyadran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan, dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyadran, kelompok-kelompok keluarga atau terah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum kita anak Tuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan
kerangka evaluasi dan atribusi sebab akibat. Jadi kesimpulan dari materi agama dan budaya ini adalah yang pertama, agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut, meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri. Yang kedua, agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Yang ketiga, perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada memilih orang, diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Yang keempat adalah perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Nah, sudah selesai sampai di situ kesimpulan dari makalah psikologi agama dengan materi agama dan budaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.